Gaji pas-pasan itu bukan cuma masalah angka. Itu adalah luka kecil yang terus kebuka tiap tanggal tua datang. Orang sering bilang, lu tinggal atur uang aja. Tapi gimana caranya ngatur kalau dari awal yang masuk aja udah pas-pasan? Padahal ya, lu itu nggak males, lu juga nggak bodoh, dan lu bukannya nggak usaha. Tapi kenapa tetap aja rasanya kayak jalan di tempat? Kayak makin lu kerja keras malah makin jauh dari mimpi-mimpi lu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang jarang dibahas. Sesuatu yang kelihatannya kecil tapi diam-diam bisa jadi pembeda antara orang yang stuck sama yang berhasil naik kelas. Bukan soal penghasilan doang, tapi soal arah dan tujuan. Karena gini, banyak orang kerja mati-matian tapi nggak pernah duduk sebentar buat nentuin. Sebenarnya mereka mau lari kemana sih? Mau aman digaji sekarang atau berani ngebuka jalan ke kebebasan finansial yang beneran? Dan itu yang bakal kita bahas di video ini. Yaitu 2 tujuan keuangan yang sering disepelekan, padahal justru ini kunci buat ngebuka jalan keluar dari hidup gaji pas-pasan. Gua nggak bakal kasih janji instan. Tapi kalau lu ngerti dan lu terapkan 2 hal ini, ada kemungkinan besar arah hidup lu mulai berubah. Jadi kalau lu selama ini ngerasa keuangan lu datar-datar aja dan lu pengen punya arah baru yang lebih jelas, lebih masuk akal dan tetap realistis, tahan dulu sebentar. Karena 2 tujuan ini bisa jadi titik balik yang selama ini lu cari. Waktu kecil mungkin lu pernah dengar kalimat begini. Sekolah yang rajin ya biar nanti dapat kerja yang enak. Itu masuk akal sih. Tapi yang nggak diceritain adalah, kerja enak itu ternyata seringkali nggak cukup buat hidup enak. Apalagi kalau setiap bulan cuma bisa muter di pola yang sama. Udah gajian, bayar ini itu, lalu sisanya habis tanpa bekas. Gue pernah ngobrol sama temen yang kerjanya udah 5 tahun lebih. Dia bilang kalau setiap bulan rasanya kayak ngulang dari nol. Gajinya memang naik, tapi pengeluarannya juga ikut naik. Dan yang paling gila, dia sendiri nggak tahu uangnya habis kemana. Nggak ada tabungan, nggak punya dana darurat, apalagi investasi. Tapi tiap hari tetap ngantor, lembur, dan berusaha seolah-olah semuanya baik-baik aja. Dan ini bukan cerita satu orang, karena ternyata banyak anak muda yang ngerasain hal yang sama. Hidup terus jalan tapi nggak kemana-mana. Mereka berjuang terus tapi nggak berasa maju. Dan di tengah semua itu rasa capek mulai ngumpul pelan-pelan. Ya kalau capek fisik masih bisa istirahat, tapi kalau capek mental, di titik itu banyak yang mulai nyalahin diri sendiri. Merasa nggak pinter ngatur uang, merasa bodoh karena belum bisa punya rumah, atau merasa gagal karena umur udah segini tapi belum punya apa-apa. Psikolog keuangan ternama Daniel Kahneman pernah bilang, "People are not rational, they are rationalizing." Kita sering ngasih alasan buat ngebenerin keputusan keuangan yang kita buat, walaupun dalam hati tahu itu bukan langkah terbaik. Dan menurut gue, itu semua manusiawi. Tapi kalau terus begitu, ya hidup bakal muter di lubang yang sama. Dan yang lebih berbahaya bukan cuma dompet yang kosong, tapi harapan juga mulai tipis. Karena setiap kali gagal nabung, gagal kontrol belanja, atau gagal ngejar target, yang kena itu harga diri. Kita mulai ngerasa hidup kita segini doang, seolah-olah gaji kecil berarti mimpi juga harus kecil. Dan kalau lu tanya ke gue apa gue percaya, yang jelas gue nggak percaya itu, dan lu juga nggak harus percaya. Ada 2 hal yang bisa ngerubah hidup finansial secara perlahan tapi pasti, yaitu arah yang jelas dan keputusan kecil yang konsisten. Tapi buat bisa ambil langkah itu, pertama-tama lu harus sadar dulu satu hal penting. Kalau selama ini yang bikin lu capek, bukan karena kerja keras lu sia-sia, tapi karena lu belum punya tujuan yang benar-benar lu pegang. Dan tujuan itu bukan cuma soal penghasilan gede, tapi soal kendali atas hidup lu sendiri. Kendali buat nolak gaya hidup yang nggak cocok. Kendali buat nyusun prioritas. Dan kendali buat bilang cukup di saat yang tepat. Masalah keuangan banyak orang bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena dari awal mereka nggak pernah nentuin kemana arah hidup mereka mau dibawa. Selama tujuannya kabur, keputusan-keputusan kecil yang harusnya ngedorong ke depan malah jadi muter-muter di tempat. Makanya, 2 tujuan keuangan ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sekuat fondasi rumah. Kalau 2 hal ini lu pegang dari sekarang, pelan-pelan semua keputusan keuangan lu akan punya arah. Dan bukan cuma uang yang berubah, tapi cara lu ngelihat hidup juga ikut berubah. Yang pertama adalah punya dana tenang. Banyak orang ngomongin dana darurat, tapi seringnya itu cuma wacana. Karena dari awal niatnya cuma sekedar buat jaga-jaga. Padahal seharusnya lu ngelihat dana ini sebagai pembebas. Dana yang bikin lu bisa kerja tanpa tekanan. Dana yang bikin lu nggak harus terus ngiyain semua tawaran cuma karena takut nggak bisa bayar tagihan bulan depan. Kalau lu punya simpanan yang cukup buat cover hidup 3-6 bulan, tiba-tiba keputusan-keputusan besar jadi terasa lebih ringan. Lu bisa resign dari kerjaan toksik tanpa rasa bersalah. Lu bisa nolak lembur yang nggak dibayar. Dan lu juga bisa fokus ke hal yang lebih penting tanpa terus-menerus dihantui rasa takut nggak punya uang.
Lalu tujuan kedua yang nggak kalah penting adalah punya dana tumbuh. Ini beda banget sama nabung buat beli gadget baru atau buat traveling. Dana tumbuh itu tempat lu taruh uang biar dia kerja buat lu. Entah lewat reksadana, saham, bisnis kecil, atau apapun yang masuk akal dan bisa jalan pelan-pelan. Banyak orang mikir buat bisa investasi harus nunggu gaji gede dulu. Padahal bukan soal jumlah, tapi soal kebiasaan. Lu mulai dari kecil, lu latih konsistensinya, dan lu tahan buat nggak tarik uang itu seenaknya. Karena setiap rupiah yang lu investasikan hari ini, 5 tahun lagi bisa jadi kunci buat buka pilihan hidup yang sekarang belum lu punya. Ada satu kutipan dari Ligwina Hananto, perencana keuangan yang udah bantuin banyak anak muda Indonesia melek finansial. Dia bilang begini, uang bukan cuma soal cukup tapi soal arah. Kalau nggak diarahkan, uang bakal hilang entah kemana. Dan itu yang kejadian ke banyak orang. Mereka kerja keras tapi karena nggak ada arah, uang mereka bocor di mana-mana. Tujuan keuangan bukan cuma soal angka, tapi soal kendali. Ketika lu tahu tujuan lu apa, tiap keputusan kecil jadi lebih tajam. Lu nggak gampang tergoda beli hal yang nggak perlu karena lu tahu setiap rupiah yang lu simpan itu lagi kerja buat masa depan lu. Dan dibalik semua itu ada hal yang lebih besar lagi, yaitu rasa percaya diri. Karena waktu lu punya dana tenang dan dana tumbuh, tiba-tiba suara-suara negatif yang biasanya bikin lu ragu mulai pelan-pelan hilang. Lu nggak lagi kerja dari rasa takut, lu kerja dari posisi kuat, dan itu efeknya kerasa kemana-mana. Kalau selama ini lu ngerasa stuck, mungkin bukan karena hidup lu salah jalur, tapi karena lu belum pernah duduk dan serius nentuin dua hal ini. Mau amanin fondasi dulu, ya pakai lewat dana tenang. Atau mau mulai nanam bibit biar suatu saat tumbuh, ya lewat dana tumbuh. Dua-duanya penting. Dan dua-duanya bisa dimulai bahkan dari gaji yang kecil sekalipun. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mulai ngebangun dua tujuan keuangan tadi kalau gaji aja masih harus tarik napas tiap akhir bulan? Jawabannya bukan nunggu gaji naik, tapi mulai dari keputusan-keputusan kecil yang bisa langsung lu ambil dari sekarang. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena ngerasa harus langsung sempurna. Padahal perubahan besar datangnya dari kebiasaan yang kelihatan sepele tapi konsisten dikerjain. Contohnya gini. Biar dana tenang bisa kebentuk, lu bisa mulai dari nyisihin 10% dari penghasilan bulanan. Kalau 10% terasa berat, nggak apa-apa, mulai dari 5%. Karena yang terpenting bukan jumlahnya, tapi komitmennya. Simpan di rekening terpisah yang nggak ada ATM-nya biar nggak gampang tergoda buat dipakai. Temen gue ada yang ngelakuin hal ini cuma dari sisa uang bensin. Setiap kali bisa jalan kaki atau naik kendaraan umum, dia catat dan langsung pindahin uangnya ke rekening darurat. Nggak kerasa, dalam 6 bulan dia punya cukup dana buat bertahan 3 bulan tanpa gaji. Itu bukan karena gajinya gede, tapi karena dia sadar betapa pentingnya rasa aman. Lanjut ke dana tumbuh. Ini bagian yang sering bikin orang mikir 2 kali karena takut rugi atau belum paham. Tapi sebenarnya sekarang ada banyak instrumen keuangan yang bisa lu pelajari dengan gampang. Mulai dari reksadana pasar uang yang risikonya kecil, sampai saham untuk jangka panjang. Yang penting pisahkan mindsetnya. Uang buat tumbuh beda sama uang buat dipakai. Kalau lu gabungin dua tujuan ini jadi satu rekening, ujung-ujungnya bakal selalu kalah sama kebutuhan harian. Jadi bikin sistem yang bantu lu disiplin, kayak auto debit langsung ke platform investasi tiap awal bulan. Dan anggap aja itu kayak bayar cicilan ke masa depan lu sendiri. Ada seorang ekonom Indonesia yang pernah bilang begini, uang kecil yang diolah dengan benar bisa jadi modal besar di masa depan. Dan itu bukan sekadar teori. Gue udah lihat sendiri gimana teman-teman gue yang gajinya biasa aja tapi punya sistem keuangan yang rapi, mereka bisa punya rumah sebelum umur 30, atau berani resign dari kerjaan yang bikin mereka kehilangan arah. Dan buat bisa jalan di jalur ini, lu harus mulai ngurangin satu hal, yaitu reaksi impulsif. Banyak keputusan keuangan yang buruk datang dari dorongan sesaat. Lihat diskon, langsung beli. Lagi capek, malah order makanan mahal yang katanya self-reward, dan lain sebagainya. Lu nggak harus pelit, tapi lu butuh prioritas. Lu butuh ngebedain mana yang penting dan mana yang cuma kelihatan menarik di depan mata. Kalau udah punya dana tenang dan dana tumbuh, ngeluarin uang buat senang-senang pun jadi lebih ringan karena lu tahu, masa depan lu udah dijagain. Kebebasan itu nggak selalu datang dari gaji besar. Kadang justru datang dari keputusan kecil yang lu ambil diam-diam. Dari momen lu nahan diri buat nggak beli hal yang sebenarnya nggak perlu. Dari komitmen bulanan buat nyisihin sedikit demi sedikit. Dan dari kesadaran bahwa masa depan itu bukan ditunggu tapi disusun. Nggak ada yang langsung punya semua jawaban. Tapi setiap orang yang hari ini udah bisa bilang hidupnya tenang, mereka pernah mulai dari fase bingung, ragu, dan takut. Dan yang bikin mereka beda bukan karena mereka punya privilege gede, tapi karena mereka mau duduk sebentar buat lihat kondisi hidupnya dan mulai nentuin arah. Lu bisa jadi salah satunya. Bahkan kalau sekarang masih harus mikir 2 kali buat beli kopi. Bahkan kalau belum punya tabungan sepeser pun, lu tetap bisa mulai. Karena tujuan bukan soal kecepatan, tapi soal arah yang jelas. Dan 2 tujuan keuangan ini bisa jadi titik mulai buat semua perubahan yang lu pengen lihat
Bayangin kalau suatu hari nanti lu punya dana darurat yang cukup. Lu nggak lagi panik kalau ada kejadian tak terduga. Lu juga nggak lagi harus pura-pura kuat di depan atasan yang nggak peduli. Lalu di sisi lain investasi lu pelan-pelan tumbuh secara konsisten, dan tiap bulan lu tahu uang lu kerja juga dan bukan cuma lu yang kerja. Sampai di titik tertentu lu bisa mulai mimpiin hal yang lebih besar tanpa harus takut dicap ketinggian. Karena lu udah tahu, lu lagi jalan ke arah sana. Gue tahu realita nggak selalu ideal. Gaji naik belum tentu secepat harga kebutuhan, tapi selama lu punya alasan kuat buat jalan, semua tantangan akan jadi batu loncatan. Kalau dari tadi lu ngerasa ada bagian yang kena banget, mungkin itu tandanya udah waktunya lu mulai gerak. Bukan buat orang lain, bukan demi validasi siapa-siapa, tapi buat diri lu sendiri. Karena hidup lu terlalu berharga buat terus muter di lingkaran yang sama tanpa arah. Dua tujuan keuangan ini emang kelihatannya simple, tapi di balik itu semua ada banyak keputusan yang bisa ngebuka jalan baru. Bisa jadi ini bukan soal berapa besar uang yang lu punya, tapi soal seberapa jelas arah yang lu pegang. Gue pengen lu ambil waktu sebentar hari ini. Lihat lagi kondisi keuangan lu sekarang, terus jujur sama diri sendiri. Apa langkah kecil pertama yang bisa lu mulai? Apakah itu nyisihin sedikit buat dana tenang? Atau bikin rekening baru buat dana tumbuh? Semua pilihan ada di tangan lu. Dan kalau lu merasa video ini bantu lu ngelihat keuangan dari sudut pandang yang beda, gue ajak lu buat share ke satu orang yang lu tahu juga lagi berjuang. Bisa temen, pasangan, atau saudara. Siapa tahu, keputusan kecil dari lu hari ini bisa jadi alasan dia buat mulai juga. Dan kalau lu pengen terus dapat insight kayak gini, jangan ragu buat subscribe. Setiap hari kita bakal ada konten baru yang bukan cuma ngajarin cara ngatur duit, tapi juga cara ngatur hidup biar nggak habis cuma buat bertahan. Tapi sebelum lu pindah ke video lain, gue mau tanya satu hal, dan lu simpan jawabannya buat diri sendiri. Kalau hidup lu terus kayak sekarang selama 5 tahun ke depan, lu akan memilih siap, atau lu memilih buat berubah? Dan jawaban itu yang bakal nentuin langkah lu selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.